AST-535 konfrontasi terbuka antara Istana Surgawi dan Menara Pedang, penampilan Tan Yang. Dengan King Sui ada sekitar 300 tetua tertinggi, sementara yang lain bertanggung jawab untuk menjaga makam. Mayat leluhur tua tidak boleh diganggu. Seseorang di sini untuk mencari masalah. Pembunuhan. Setelah seseorang berteriak, situasinya berubah menjadi berantakan. Mendering. Suara pedang yang ditarik terdengar, ada juga banyak kutukan yang diteriakkan. Banyak murid biasa dari Istana Surgawi hanya berdiri dari jauh dan dimarahi. Begitukah cara kalian memperlakukan orang yang berduka? Pria tua yang memimpin yang kurus seperti sebungkus tulang mengeluarkan suara keras setelah dia menyelesaikan pertanyaannya. Dengan injak ringan di tanah dengan salah satu kakinya. Ledakan. Tanah bergetar dan para murid biasa di Istana Surgawi yang dekat semuanya jatuh. Kalian tidak tahu apa-apa dan tidak lebih dari omong kosong. Seorang pria muda menegur dengan jijik, pedang panjangnya menebas dan memotong orang-orang yang berada di dekatnya di pinggang. Tan Yang, armor dengan warna perak membuatnya tampak sangat tampan, dan perubahan yang dia lalui selama beberapa tahun terakhir memberinya aura tambahan yang kuat. Bahkan King Sui merasa bahwa Tan Yang kini telah menjadi pria sejati yang telah mengalami pasang surut dalam hidup. King Sui melihat bahwa Tan Yang telah menyerang tanpa sedikitpun keraguan atau jeda. Dia merasa bahwa pihak lain tidak baru saja pulih, tetapi kekuatannya juga meningkat banyak. King Sui merasa bahwa dia seharusnya mencapai setidaknya 4 negara dalam kekuatan. Itu harus menjadi kekuatan asli tubuhnya. Sedikit ketidakpercayaan melintas di mata King Sui. Setelah 4 tahun berlalu, kekuatannya meningkat pesat, tetapi untuk berpikir bahwa kemajuan pihak lain lebih cepat darinya. King Sui tersenyum. Meskipun kekuatan fisik Tan yang hanya sekitar 1+ negara lebih lemah dari dirinya sendiri, pertahanannya tidak ada apa-apanya dibandingkan. Selain itu, King Sui juga dilengkapi dengan berbagai teknik bela diri. King Sui tidak 100% yakin dengan apa yang dia miliki, yang lain tidak. Namun, bahkan jika ada orang yang memiliki barang-barang yang dia miliki, jumlahnya tidak akan banyak. Dia mengandalkan seni bela diri pendukung terkuat dan bisa melepaskan kekuatan berkali-kali lebih kuat dari kekuatan fisiknya sendiri. Ini adalah betapa kuatnya teknik bela diri pendukung, mendukung tubuh fisik dan melatihnya hingga batasnya. Namun, King Sui melihat bahwa baju besi berwarna perak dan pedang panjang dengan cahaya perak keduanya memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Setelah membunuh seseorang, Tan yang melihat ke arah King Sui, pemuda yang terkuat dan berstatus tertinggi di Istana Surgawi sekarang, orang yang dendamnya tak termaafkan. Hari ini adalah hari di mana mereka mengakhiri segalanya. Mundur. King Sui mengeluarkan cahaya di bawah. Murid-murid biasa itu mundur ke jarak yang jauh, hanya menyisakan sekitar 300 sesepuh tertinggi yang wajahnya juga mencerminkan ketegangan. Lagi pula, menghadapi 500 orang lagi dan dengan mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang level King Sui, jika King Sui tidak bisa menang melawan orang tua di pihak lawan, atau jika mereka seri, tidak mungkin itu terjadi. 300 dari mereka bisa menang melawan 500. Saat itu, sekelompok orang lain datang dari kejauhan. Sekte Binatang Iblis. Mengendarai binatang iblis, baik tipe terbang dan tipe darat, ada juga tidak kurang dari 200 dari mereka. Ketika orang-orang dari Menara Pedang melihat orang-orang dari Sekte Binatang Iblis, mereka tampak lebih bahagia dan melihat ke arah tetua tertinggi berwajah pucat dari Istana Surgawi. Membawa begitu banyak orang bersama mereka, mereka jelas tidak ada di sini untuk berkabung. Saat itu, dua wanita dengan kecantikan yang bisa menyebabkan jatuhnya kota datang. Mereka adalah Di Chen dan Di King. King Sui, Kakak Chen, dengarkan aku. Kalian berdua hanya perlu mengawasi orang-orang di belakang, membunuh mereka yang berani melewati garis ini. King Sui tersenyum dan berkata kepada Di Chen, dan dengan gerakan kakinya, retakan setebal 1 inci menyebar. Baiklah, Di Chen mengangguk. Nona-nona, saya harap kalian berdua tidak bisa terlibat. Kali ini, perjalanan kami ke sini telah disetujui dan didukung oleh Residence of the Sky Tyrant Lord. Leluhur tua Menara Pedang maju selangkah dan berkata kepada Di Chen dan Di King. Jangan repot-repot membicarakan Residence of the Sky Tyrant Lord. Apakah menurutmu Residence of the Sky Tyrant Lord akan peduli tentang Menara Pedang belaka? Bahkan jika kalian semua mati, tidak ada seorang pun di Residence of Sky Tyrant Lord akan merasakan sesuatu. Di King berkata dengan dingin. Hari ini, kita harus membasmi Istana Surgawi. Kita hanya bisa menyinggung kalian berdua. Sambil mengerutkan kening, kata leluhur tua Menara Pedang. Tatapan Tan yang tertuju pada King Sui, dipenuhi dengan begitu banyak kebencian seolah-olah dia ingin mengunyahnya. Kalian pantas mati. King Sui menatap lelaki tua itu dengan tenang dan berkata.
Pantas mati. Ada banyak orang yang pantas mati, tapi apakah mereka mati atau tidak, itu hal lain sama sekali. Leluhur tua kurus menara pedang jelas tidak merasakan apa-apa terhadap apa yang baru saja dikatakan King Sui. Saat itu, orang-orang dari Sekte Binatang Iblis juga datang, dengan Grand Elder mereka yang memimpin. Setelah banyak memikirkannya, dia tidak mampu menahan godaan. Dengan 200 orang mereka, mereka juga akan berada di sekitar 500 dengan termasuk binatang iblis. Atau lebih tepatnya, formasi mereka tampak lebih kuat dibandingkan dengan menara pedang. Gunung Istana Surgawi segera memasuki keadaan ketegangan yang kuat. Leluhur tua, aku ingin menantang King Sui. Pada saat itu, Tan yang tiba-tiba membungkuk pada leluhur tua menara pedang dan berkata, Yang Er, pria tua dengan nama keluarga Tan dengan cepat angkat bicara. Tidak apa-apa. Tanpa melalui kesulitan dan kesengsaraan, seseorang tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan besar. Tan Yang adalah jenius di antara generasi muda menara pedang kita sementara King Sui adalah Istana Surgawi. Mengapa tidak membiarkan mereka bertarung habis-habisan hari ini? Orang tua lain yang seperti menara baja berbicara. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan pria dari masa lalu. Dia memegang pedang berat hitam pekat dan berdiri di sana seperti balok gunung kecil. Pak tua panjang, apa artinya ini? Pria tua dengan nama keluarga Tan berteriak dengan marah. Tidak ada artinya. Bahkan Tan yang sendiri tahu bahwa dia perlu mengalami kesengsaraan. Apakah kamu ingin dia hidup di bawah bayang-bayangmu sepanjang hidupnya? Berapa tahun kamu bisa melindunginya? Pak Tua Tan terdiam. Dia tahu bahwa Pak Tua Long memiliki niat buruk tetapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Hanya saja terkadang kebenaran bisa membunuh. Pergi, bunuh dia. Kamu akan mengambil langkah paling penting dalam hidupmu. Leluhur tua menara pedang juga sedikit ragu. Terima kasih, leluhur tua. Tan yang membungkuk dan menjawab. Pak Tua Tan mengepalkan kedua tangannya erat-erat, menghela nafas pada dirinya sendiri dan menatap Tan Yang dengan cemas. Namun, ketika dia melihat baju besi dan senjata Tan Yang, dia sedikit tenang. Ini adalah baju besi dan senjata yang diturunkan di klan Tan. Hanya setelah garis keturunan perak, Tan klan dibangkitkan barulah dapat digunakan. Efeknya mengerikan. Armor Silver Bloodline termasuk helm, atasan, celana, sepatu bot, pelindung lutut, pelindung pergelangan tangan, gelang, dan kalung. Seluruh set dapat meningkatkan pertahanan seseorang dengan 2 kali lipat lebih lanjut, membuat pertahanan seseorang 3 kali lebih kuat. Itu juga bisa menangkis serangan lawan sebesar 20%. Dikatakan juga bahwa ada juga beberapa efek yang tidak diketahui. Pedang garis darah perak dapat meningkatkan serangan seseorang menjadi 2 kali lebih kuat, dan saat menggunakan pedang garis darah perak Ki, baik kelelahan maupun serangan akan menjadi 3 kali lebih kuat. Kecepatan seseorang juga akan menjadi 3 kali lebih kuat. Ini adalah kekuatan misterius di garis keturunan. Ketika garis keturunan terbangun, kekuatan seseorang bisa meningkat banyak. Setelah bertahun-tahun belajar, sebagian besar klan dengan kekuatan garis keturunan akan dapat menemukan seni bela diri, senjata, dan pelindung yang sesuai dengan efek garis keturunan mereka. Tatapan semua orang terfokus pada Tan Yang dan King Sui. Semua orang tahu bahwa Tan Yang adalah seorang jenius. Dan penatua tertinggi menara pedang juga, tanpa ragu, tahu bahwa King Sui adalah iblis. Aku yakin kamu tidak pernah menyangka hari ini akan datang. Tan yang memegang pedangnya dan berjalan menuju King Sui secara bertahap, ekspresinya penuh godaan. Terhadap perilaku Tan Yang, King Sui bisa mengerti dengan baik. Setelah dilumpuhkan oleh King Sui, begitu dia pulih, dia pasti akan melampiaskannya dalam situasi yang bisa dia kendalikan. Dan King Sui adalah target terbaik. Kupikir kau sudah mati. Sepertinya aku harus bertarung lagi hari ini. Ini benar-benar merepotkan. King Sui tersenyum, mengeluarkan perisai surgawi emas ungu dan pedang biduknya. Bodoh, benar-benar bodoh. Tan yang berbicara dengan jijik. Dengan kekuatan penuhnya, kekuatannya bisa mencapai hingga 12 negara, dan di menara pedang, dia hanya sedikit lebih lemah dari leluhur tua. Puluhan tahun kemudian, menara pedang akan menjadi miliknya dan dia juga akan menjadi salah satu praktisi seni bela diri terbaik di benua Green Cloud. Kebangkitan garis darah perak Tan Klan pada dasarnya membuatnya melonjak ke puncak hanya dengan satu langkah. Ditambah dengan efek dari Origin Returning Peel, dia menjadi orang terkuat di Tan Klan. Dan, jika tidak ada kecelakaan, hampir dapat dipastikan bahwa menara pedang pada akhirnya akan mendarat di tangannya. Selama ini, keberadaan King Sui seperti paku yang ditancapkan ke dalam hatinya. Tidak peduli apa, wanita itu adalah miliknya. Bahkan jika dia tidak menginginkannya, dia juga tidak bisa membiarkan orang lain memilikinya.
Jika dia tidak menyingkirkan King Sui, dia akan selalu merasa seolah-olah hatinya dibebani oleh sepotong logam berat, sangat pengap sehingga akan membuatnya gila. Kamu benar-benar menyedihkan. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingin membunuhmu lagi. Kata-kata tenang King Sui menyebabkan Tan Yang menjadi gila ketika dia menatap King Sui dengan tatapan marah. Aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi kamu sepertinya terburu-buru untuk mati. Karena itu masalahnya, aku akan membantumu memenuhi keinginanmu. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu merawat wanitamu. Mata King Sui menyipit, melepaskan niat membunuh. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Valet Gold Divine Shield dan Big Dipper Sword, secara bertahap mengedarkan kekuatan ke seluruh tubuhnya. Beredar teknik bela dirinya pada dasarnya membawanya hanya sesaat. Dia mengedarkannya ke puncak dan mempertahankan statusnya, lakukan langkahmu. Aku akan memberimu kesempatan. Hahaha, sombong, bodoh. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Dengan lompatan, Tan yang bergerak menuju King Sui di udara, menebas pedang peraknya. Pedang perak putih yang seperti warna bulan itu panjangnya sekitar 1 meter lebih dan seperti seberkas cahaya dingin. Merusak. Di udara, Tan yang mengeluarkan suara keras dan aura pedang panjang itu menjadi lebih kuat. Kontrol kekuatannya sangat bagus dan serangannya rumit. King Sui menyaksikan pedang itu menusuk ke arahnya. Dia tetap tenang saat dicambuk dengan Valet Gold Divine Shield. Ki Kaisar. Dalam pertempuran yang sebenarnya, King Sui tidak akan mudah melawan lawan tidak peduli seberapa lemah mereka. Dia tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh, jika tidak, dia tidak hanya akan kehilangan nyawanya. Serangan perisai. Ledakan. Tan yang dikirim terbang dari dampak King Sui, tapi dia tidak terluka sama sekali. Langkah Klutmis. King Sui mengejarnya, menyodorkan pedang biduknya. Seni mengejar. Ledakan. Tan yang dikirim terbang sekali lagi, tapi dia masih tidak terluka. Meskipun King Sui tidak melepaskan kekuatan penuhnya, dia seharusnya bisa melukainya. King Sui kemudian melihat baju perang berwarna putih keperakan itu. Tatapan Tan yang saat melihat King Sui akhirnya berubah. Dengan gelombang pedang peraknya yang ganas, cahaya putih susu yang lembut muncul dari seluruh tubuhnya. Seni mengejar dilawan, King Sui merasa sedikit kesal. Terlalu banyak orang yang berhasil melawan seni mengejarnya. Tapi itu masih bagus karena hanya Ki Kaisar saja sudah cukup untuk membuat lawan-lawannya menangis. Kekuatannya dari 12 negara berkurang menjadi bahkan 10 negara. Ledakan. King Sui sekali lagi mendorong Tan Yang mundur dengan satu pukulan. Setetes darah mengalir di bibir Tan Yang. King Sui merasa bahwa baju besi Tan Yang pasti memiliki efek khusus. Sama seperti rompi lapis baja bintang 7. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan 18 negara hanya memberinya sedikit luka? Langkah gajah yang perkasa. King Sui menginjak tanah ke arah Tan Yang. Itu juga tempat leluhur tua menara pedang dan tetua tertinggi itu berada. Ledakan. Kekuatan 26 negara dilempar keluar dengan serangan unik dari Mighty Elephant Storm. 536 kematian Tan Yang, pemusnahan menara pedang, terobosan gajah raksasa berlian. Ledakan. Kekuatan 26 negara digunakan oleh keterampilan menghentak unik gajah besar itu memiliki momentum yang meluap. Suara keras yang menggetarkan surga bergema dan seluruh gunung terbelah, kekuatan sobek yang besar menyebar. Gemuruh, sejumlah besar tetua tertinggi menara pedang yang lalai sejenak dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang mengerikan ini. Karena fakta bahwa Tan yang melawannya, dia berhasil menghindarinya. Ada sebuah kawah dengan kedalaman beberapa meter dan lebar 100 meter. Ledakan. King Sui dengan keras menginjak tanah. Seni Intiki. King Sui terbang menuju Tan Yang di udara seperti anak panah. Ming. Bayangan perak yang tampak seperti elang perak besar keluar dari tubuh Tan Yang, cakar tajamnya yang besar menebas ke arah King Sui. Cakar itu secepat kilat. King Sui mengerutkan kening dan secara naluriah menggunakan Valet Gold Divine Shield untuk melindungi tubuhnya. Rompi lapis baja bintang 7. Bang! Dampak besar menyebabkan King Sui menabrak tanah. Pertukaran antara King Sui dan Tan Yang ini hanya berlangsung sesaat. Saat King Sui mencapai tanah, lolongan menyedihkan bisa terdengar dari bawah. Mereka adalah tangisan orang yang sekarat atau mereka yang terluka parah oleh injakan gajah besar. Wajah Tan yang dipenuhi dengan sejumlah tetesan keringat, dia mulai menyesali menantang King Sui, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa berhenti, jika tidak King Sui akan selamanya menjadi bayangan di hatinya, menyebabkan kultivasinya berhenti. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia ingin berhenti, itu tidak mungkin lagi. Tan yang mengeluarkan pil berwarna merah darah dan meletakkannya di mulutnya. King Sui mengerutkan kening dan dengan erat menggenggam Valet Gold Divine Shield, dia juga mengeluarkan Divine Shield Jimat dan Godly Force Jimat dan menempelkannya pada dirinya sendiri.
Sebuah cahaya merah samar datang dari tubuh Tan Yang, energi mengamuk yang aneh meletus dari dalam dirinya. Perasaan spiritual King Sui dapat dengan jelas melihat bahwa kemampuan Tan Yang meningkat pesat. Pil transformasi iblis. Pil yang dikonsumsi Tan Yang adalah pil transformasi iblis. Itu mungkin ditemukan di beberapa kuil bawah tanah, dan efeknya adalah meningkatkan kemampuan sebesar 200% selama 15 menit. Mereka hanya menemukan satu di kuil bawah tanah itu, kakek Tan yang memahami cucunya dan dengan demikian memberikan pil transformasi iblis ini kepadanya untuk disimpan di sisinya. Di benua Green Cloud, jika cucunya mengenakan Silver Bloodline Armor, jumlah orang yang bisa mengalahkannya dapat dihitung dengan jari, dan jika dia memakan Devilish Transformation Pill, dia tidak akan terkalahkan. Kekuatan 36 negara. Ketika King Sui melihat situasi Tan Yang, dia ragu-ragu. King Sui bisa dengan jelas merasakan kekuatan lawannya. Ki Kaisar. King Sui menggunakan Ki Kaisar untuk mengurangi kekuatan Tan Yang sekali lagi. Untuk mengurangi kekuatannya dengan kekuatan 6 negara, ini adalah tirani Ki Kaisar. King Sui merasa bahwa Ki Kaisar ini jelas merupakan teknik yang paling kuat untuk digunakan melawan seorang kultivator ahli. Meski begitu, King Sui merasa bahwa dia masih kalah dengan Tan Yang sedikit. Pelet revitalisasi hebat. King Sui ragu-ragu apakah akan mengambil pelet revitalisasi hebat. Dia merasa bahwa dia mampu menghadapi lawannya dengan kekuatannya. Setelah pengurangan Ki Kaisar, kekuatan lawan berkurang menjadi sekitar kekuatan 30 negara. Namun, kekuatan King Sui saat ini sedikit lebih dari kekuatan 26 negara, bahkan kekuatan 27 negara. Mati. Kecepatan Tan yang mengerikan, dia melemparkan dirinya ke arah King Sui. Pedang garis darah perak di tangannya mulai memancarkan ki pedang yang kuat, dan seketika, ki hitam samar muncul di udara. Dia kurang lebih telah menunjukkan kekuatan Martial Saint. Kekuatan 30 negara. Mungkinkah kekuatan 30 negara adalah ambang batas kemampuan untuk Martial Saint? Terlepas dari kemampuan Anda, selama Anda dapat menggunakan kekuatan 30 negara, itu berarti Anda dapat menunjukkan kekuatan minimum dari Martial Saint. Kondisi mental mirip dengan gunung yang tak tergoyahkan. King Sui mengambil setengah langkah ke depan dan menggunakan perisai surgawi emas valet untuk menggunakan serangan perisai. Tan yang tidak terpengaruh tetapi King Sui terlempar ke belakang. Saat di udara, dia memanggil gajah raksasa berlian, dan ketika dia mendarat, dia sudah berada di belakang gajah raksasa berlian. Roar. Tan yang tidak punya banyak waktu lagi, jadi, dia menggunakan kecepatannya yang mengerikan untuk sekali lagi meluncurkan dirinya ke arah King Sui. Pedang di tangannya telah berubah menjadi merah darah. Penempaan darah dari pedang garis darah. Saat jarak antara keduanya kira-kira 100 meter, Tan yang meluncurkan elang lain, kecepatan dan kekuatannya mempesona. Perisai Armor Godly. King Sui langsung mengaktifkan kemampuan menantang surga dari perisai surgawi emas valet. Cahaya ungu terang mengelilinginya. Godly Armor Shield, mampu mengurangi 50% damage selama 1 jam. Alam satu dengan gajah. King Sui mengendarai Diamond Gigantic Elephant dan bentrok dengan pedang panjang Ki. Bang! Kekuatan Ki yang besar berfluktuasi, menyebabkan puncak gunung diturunkan puluhan meter, area dalam jarak 100 meter berubah menjadi lubang batu besar dengan pasir beterbangan kemana-mana, seolah-olah itu adalah badai pasir besar. Situasi Tan yang ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Dia bukan kultivator Martial Saint dari Residence of the Sky Tyrant Lord. Serangan kuat itu dengan mudah diterima oleh King Sui, lebih jauh lagi, dia melakukan serangan balik serangan perisai itu, meskipun dia hanya ditolak oleh sedikit. Namun, ini sudah cukup alam satu dengan gajah. King Sui menyerang dengan ganas dengan pedang biduk di tangannya. Seni mengejar. Jimat pengikat terbang keluar dari lengan bajunya. Bang! Dengan pengurangan 20% kecepatan dari Ki Kaisar, 20% peningkatan berat badan dan 20% pengurangan kecepatan dari seni mengejar, serta pembatasan jimat pengikat, gerakan Tan yang menjadi lamban dan tertunda, tubuhnya tidak mampu mengikuti pikirannya. Pedang gelombang kelima. Pedang gelombang kelima yang diresapi dengan energi alam, menebas ke arah Tan Yang. King Sui merasa bahwa serangan ini sangat halus dan alami, ada semacam perasaan menyesuaikan diri dengan semacam Dao. Anah Hong. King Sui tiba-tiba mendengar suara yang familiar di dekat telinganya, ketika dia telah menembus pedang gelombang kelima dan gambar Buddha besar telah muncul, ada suara ini juga. Pupu-pupu, King Sui sangat bahagia. Tahap kesempurnaan yang luar biasa dari gelombang kelima. King Sui menyaksikan serangannya menghantam Tan Yang. Lokasi serangan berada di area jantung, bahkan dengan baju besi perak yang melindungi tubuhnya, dia masih memuntahkan darah, dan organ internalnya pecah oleh energi alam. King Sui tidak tahu apakah ada orang di sekitarnya yang memperhatikan patung Buddha di belakangnya.
King Sui merasa bahwa gambar Buddha pasti telah muncul lebih awal, namun, itu hanya muncul untuk waktu yang singkat. Dia tidak punya waktu untuk menoleh dan melihat sebelum itu menghilang. Ada puing-puing dan pasir beterbangan di mana-mana, tetapi orang-orang yang hadir dapat melihat pemandangan itu dengan sangat jelas. Yang petik terbalik saya tidak yakin, saya tidak puas. King Sui memperhatikan tatapan gelap di mata Tan Yang, dan juga ekspresi ketidakpuasan. Kulit leluhur tua menara pedang menjadi pucat. Dia menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Hatinya tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Kekuatan yang dimiliki Tan Yang saat berada di bawah pengaruh pil pengembalian asal terbukti, namun, dia masih dihancurkan oleh King Sui dengan cara ini. Apa kekuatan pemuda ini yang telah menggantikan istana surgawi? King Sui duduk di atas Diamond Gigantic Elephant dan melirik sekelompok orang yang ekspresinya berubah kompleks, terutama dari Demon Beast Sect, wajah mereka ketakutan atau tertekan. Orang tua dari klan Tan memeluk Tan yang sudah mati dan memberikan tatapan maut pada King Sui, wajahnya pucat pasi. Seandainya Tan yang meninggal terakhir kali, lelaki tua itu tidak akan begitu patah hati, tetapi sekarang, harapan klan Tan diletakkan padanya. Klan Tan mengira mereka sudah menang, namun, mimpinya sekarang hancur. Saya akan membunuhmu. Tiba-tiba lelaki tua dari mata klan Tan itu berkilat, rambut dan janggutnya beterbangan tak menentu. Dia meluncurkan dirinya ke King Sui, pedang panjang di tangan ini menusuk ke arah King Sui. Serangan perisai. King Sui menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan perisai. Bang! Dia dilempar ke samping, seperti tumpukan lumpur. Waktu seolah berhenti ketika orang-orang dari Istana Surga memandang King Sui dengan gembira. Ada beberapa dengan tatapan pemujaan di mata mereka, beberapa dengan fanatik-fanatik, dan beberapa yang tampak bangga. Di King berdiri di samping, menatap kosong bahwa pemuda di atas gajah berlian raksasa. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya, memperhatikan Di Chen, yang ada di sampingnya, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Kakak bersedia tinggal di sisinya untuk melindunginya selama 3 tahun, namun orang bodoh ini tidak mengungkapkan apapun padanya. Di King memandang King Sui, lalu Di Chen, dia merasa itu lucu. Apakah kalian semua siap? King Sui bertanya dengan acuh tak acuh. Dia bermaksud untuk bertarung melawan semua orang sendirian. Apa yang bisa kami lakukan, agar kamu membiarkan kami pergi? Leluhur tua menara pedang menghadap ke langit dan menghela nafas. Karena kamu membawa begitu banyak orang ke sini, maka tinggalkan mereka semua untuk menemani leluhur tua. King Sui berkata dengan santai, tetapi kata-katanya menyebabkan banyak orang benar-benar terkejut. Karena kita sedang sekarat, mari kita berjuang sampai nafas terakhir kita. Saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat membunuhnya dengan begitu banyak orang. Memang, aku lebih baik mati berjuang daripada hidup dalam rasa malu. Aku tidak ingin mati. Mengingat usia saya, kematian bukanlah apa-apa. Bertarung. Semua kekacauan pecah di bawah. Di tengah kekacauan, seseorang di antara kerumunan melemparkan senjatanya ke King Sui, dan tiba-tiba, seluruh kerumunan bergegas menuju King Sui. Kecepatan mereka sangat cepat, bagaimanapun juga, ini adalah Peak Martial Kings. King Sui memberi perintah kepada gajah raksasa berlian untuk bergegas menuju kerumunan. Serangan perisai. Pedang terbang kemana-mana. Pedang biduk menyapu sekeliling. Pada saat yang sama, gajah raksasa berlian menggunakan langkah gajah perkasa. Dalam satu pertukaran, banyak dari pembudidaya yang biasanya menyendiri ini, dibantai seperti babi. Banyak dari mereka bergegas melewati King Sui. Pada saat ini, 300 tetua tertinggi Istana Surgawi bergabung dalam pertempuran. Daerah itu menjadi kacau dalam sekejap, ada teriakan yang tak henti-hentinya, Di Chen dan Di King juga bergabung dalam pertempuran. Serangan perisai. Big Dipper Sword mengandalkan kekuatan kasar, menusuk, meretas, dan menyapu. Setiap kali itu menyerang, satu nyawa diambil. Bahkan di tengah pembantaian, King Sui memperhatikan leluhur tua menara pedang. King Sui memperhatikan saat dia menutup matanya tanpa bergerak, King Sui merasa ada sesuatu yang salah, dia hanya tidak tahu apa itu. King Sui dan gajah raksasa berlian sedang memamerkan alam kesatuan dengan gajah, orang-orang di sekitarnya berjatuhan seperti lalat. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan Di Chen bergegas menuju seorang tetua tertinggi di dekat leluhur tua menara pedang. Oh tidak, King Sui menyadari apa yang salah. Karena menara pedang hancur, leluhur tua tidak ragu-ragu untuk mencoba menjatuhkan istana surgawi bersamanya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah membiarkan Di Chen dan Di King mati di sini. Membuat marah klan Di dan kediaman Raja Tiran Langit. Tepat pada saat ini, leluhur tua menara pedang tiba-tiba membuka matanya dan dengan ganas meluncurkan dirinya ke arah Di King, yang ada di sampingnya. Pada saat ini,
Kekuatan yang dia ungkapkan adalah kekuatannya yang sebenarnya. King Sui merasakan keringat dingin menetes di dahinya. Metode Ki Inti. Mungkin karena hal-hal yang terlalu mendadak tapi King Sui, sementara di bawah keadaan, alam satu dengan gajah, meledak ke depan dengan potensi terbesarnya, dia berhasil menjepit dirinya di tengah di King dan leluhur tua menara pedang. Sayangnya, dia harus menahan serangan ini. Namun, serangan ini mendarat di tubuh Diamond Gigantic Elephant. Mengingat pertahanan King Sui saat ini, dengan rompi lapis baja bintang 7 dia akan mampu menahan serangan ini tetapi sekarang gajah raksasa berlian dalam bahaya. King Sui menjadi khawatir. Bang! Prur! King Sui dengan marah menyerang dengan pedang gelombang kelima. Tahap kesempurnaan yang luar biasa dari pedang gelombang kelima. Bang! Ketika Di King merasa ada sesuatu yang salah, dia masih membunuh penatua tertinggi menara pedang. Dia melihat King Sui mengendarai gajah raksasa berlian yang melindunginya di tengah. Mendengar tangisan menyakitkan gajah raksasa berlian, hati King Sui sakit, karena itu, dia meluncurkan pedang gelombang kelima dalam kebencian. Menyerang dengan kebencian, lebih jauh lagi, itu adalah tahap kesempurnaan besar dari pedang gelombang kelima, dan yang terpenting, itu terlalu tiba-tiba. Gajah raksasa berlian mulai turun perlahan. King Su merasa cemas karena serangan itu melampaui pertahanan gajah raksasa berlian. Dia bisa merasakan fungsi tubuh gajah raksasa berlian menghilang, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Gajah berlian raksasa mengerang saat jatuh. Ketika hampir mencapai tanah, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang sangat jelas menuju ke langit. Kilatan emas yang menusuk mata muncul. Prur! Tiba-tiba gajah raksasa berlian dikelilingi oleh cahaya keemasan, ia berdiri dengan keempat kakinya goyah. King Sui khawatir tentang luka dalam dari gajah raksasa berlian. Prur! Teriakan ini menembus awan. Tubuh gajah raksasa berlian perlahan menjadi lebih besar, pada saat yang sama, King Sui bisa merasakan bahwa itu tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa. Terobosan atau evolusi. Namun, ini tidak mengherankan, King Sui telah mengantisipasi terobosan berikutnya dari gajah raksasa berlian, dia hanya tidak berharap itu terjadi ketika berada di ambang kematian. King Sui melompat dari gajah raksasa berlian dan membunuh para tetua tertinggi menara pedang lainnya. Terhadap orang-orang seperti itu, dia tidak perlu berbelas kasih. Sebelum pemakaman, jika dia punya pilihan lain, King Sui tidak akan ragu untuk membuat pilihan yang sama. Meskipun orang-orang dari Sekte Binatang Iblis tidak mengambil tindakan, King Sui tidak berniat untuk melepaskan mereka. Karena dia telah membuat pilihan, maka dia akan melihatnya sampai akhir. Orang-orang dari klan Hai diam-diam menonton dari awal hingga akhir. Adik perempuan, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan dia? Pria dari klan Hai bertanya pada Hai Dong. Dia lebih kuat dariku. Prur! King Sui memperhatikan bahwa tubuh Diamond Gigantic Elephant sudah mencapai panjang 10 meter, dan tingginya 5 meter. Itu menjadi gajah raksasa berlian yang sangat besar. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu itu adalah binatang iblis Raja Bela Diri Puncak, tetapi setelah diteliti lebih rinci, kekuatannya adalah kekuatan 16 negara dan memiliki pertahanan jahat dari 32 negara. Meningkat 4 kali lipat. Di bawah Diamond Key dan Diamond Protection, itu akan sangat kuat. King Sui memandangi gajah raksasa berlian yang sekarang bersemangat, sekarang itu adalah gajah raksasa, terutama dengan kekuatan tebal itu, semakin King Sui melihatnya, semakin dia menyukainya. King Sui ingin melihat kekuatan gajah raksasa berlian. Secara kebetulan, dia bisa menggunakan orang-orang dari Sekte Binatang Iblis sebagai percobaan, dia memberi perintah kepada gajah raksasa berlian untuk membunuh mereka semua. Mengaum, cahaya keemasan muncul di tubuh gajah raksasa berlian, lalu melesat menuju orang-orang dari Sekte Binatang Iblis. Tubuh emasnya yang besar dan gesit seperti hantu, dan dalam sekejap, ia tiba di tengah-tengah sekelompok orang dari Sekte Binatang Iblis. Bang! Kecerobohan gajah perkasa. Dalam sekejap, puluhan orang tewas. Langkah gajah yang perkasa. Bang! Hal yang sama terjadi dalam sekejap. Sekarang, injakan gajah raksasa intan, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, seperti membandingkan langit dan bumi, lebih jauh lagi, serangan diluncurkan tepat di samping mereka. Itu memiliki kekuatan penolak kekuatan 30 negara. Kali ini, lebih dari setengahnya terluka parah atau mati. Seberapa cepat, King Sui dengan bingung menatap gajah raksasa berlian. AST-537 Pembantaian, gajah raksasa berlian gila. Kecepatan yang sangat mengerikan, King Sui menatap kosong ke arah gajah raksasa berlian. Meskipun Diamond Gigantic Elephant tidak menembus ke Martial Saint Grade, King Sui merasa bahwa itu sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, itu sebelumnya hanya berhasil mencapai kekuatan yang setara dengan Raja Bela Diri kelas 8.
Meskipun kekuatannya masih melebihi Raja Bela Diri kelas 8 manusia, itu masih dibatasi oleh batasan nilai kultivasinya. Kecepatannya khususnya, ini telah menyebabkan kekuatan Diamond Gigantic Beast dibatasi secara signifikan. Kali ini, setelah menembus ke puncak kelas Raja Bela Diri, kekuatannya berlipat ganda dan melampaui binatang iblis dengan kekuatan 10 negara yang tajam. Pada tingkat ini, itu hanya perlu menerobos sekali lagi. Lain kali ia menerobos, itu akan menjadi binatang iblis kelas Martial Saint. Untuk kedua binatang iblis dan prajurit manusia, Martial Saint Grade adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Mengenai kekuatan gajah raksasa berlian, King Sui sudah cukup puas dengan itu. Dalam sekejap, Diamond Gigantic Beast telah menyerbu kerumunan di Demon Beast Sect. Karena kerumunan yang sangat terkonsentrasi di satu area, hampir setengah dari pria dari Demon Beast Sekte langsung kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Sepertiga orang tewas di tempat. Untuk orang-orang yang tersisa, ada juga beberapa dari mereka yang mengayunkan senjata mereka dan menyerang ke arah gajah berlian raksasa. Sebuah dentang keras bergema saat senjata bertabrakan dengan baju besi gajah raksasa berlian seperti kulit. Itu membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Hati mereka terasa seperti berubah menjadi abu mati. Kekuatan pertahanan lebih dari 30 negara terlalu gila. Kecuali jika mereka melakukan serangan gabungan yang sangat sinkron, itu akan sia-sia bahkan jika mereka memiliki lebih banyak senjata. Kekuatan mereka semua tersebar, seperti ketika seorang anak memukul orang dewasa tidak akan merasa terluka. Bahkan jika ada lebih banyak anak yang memukulnya, dia masih tidak akan merasakan apa-apa. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya akan sangat sulit bagi gajah raksasa berlian untuk memenuhi tandingannya di benua awan hijau. King Sui melihat saat Diamond Gigantic Beast melaju bolak-balik kerumunan di Demon Beast Sekte seperti hantu dengan tubuhnya yang besar. Tubuh raksasanya lincah seperti kera, terlihat sangat halus dan ganas. Sebuah cahaya keemasan melintas. Diamond Gigantic Elephant mengeluarkan seutas benang dan menciptakan bayangan emas. Itu adalah perasaan kekuatan yang tak terlukiskan. Beng! Gajah raksasa berlian yang bersinar segera menyerbu ke arah pemimpin tertinggi Sekte Binatang Iblis yang tak berdaya. Kekuatannya yang luar biasa segera membunuh beberapa orang di tempat. Bau darah mulai menyebar di udara. Seluruh area dipenuhi dengan tekanan yang tak tertahankan. Dalam terobosannya kali ini, Diamond Gigantic Elephant sekali lagi mendapatkan kemampuan baru. Ketika King Sui melihat serangan dan kecepatan Diamond Gigantic Elephant sebelumnya, dia sudah tahu bahwa itu telah membangkitkan teknik pertempurannya yang mungkin berasal dari ingatan leluhurnya. Sayangnya, King Sui tidak punya waktu untuk menyaksikannya karena dia sibuk dengan hal-hal di sekitarnya. Masih ada Grand Elder yang tersisa dengan beberapa Demonic Beast yang tangguh di sisinya. Meskipun Sekte Binatang Iblis tidak mengirimkan semua pasukan mereka, mereka telah menggunakan hampir setengah dari kekuatan mereka. Saudaraku, benua awan hijau akan mengalami perubahan yang signifikan. Hehe, siapa sangka dia yang memicunya. Hai Dongqing tersenyum pada pria itu. Dongqing, katakan padaku, apakah ini hal yang baik atau buruk? Pria itu mengernyitkan alisnya dan bertanya sambil melirik ke arah pemuda pendek namun sopan yang berdiri jauh. Apakah itu baik atau buruk, itu tidak masalah. Di antara 9, benua awan hijau selalu menjadi benua terlemah selama bertahun-tahun. Saya merasa bahwa ini mungkin kesempatan untuk berubah, semuanya mungkin berubah karena dia. Jika istana surgawi akan bangkit, aku juga hanya menebak-nebak. Tetapi sangat jarang melihat seseorang yang berbakat dan menakjubkan seperti dia. Di masa depan, dia sendiri akan cukup untuk menyebabkan kekacauan di dunia 9 benua. Hai Dongqing tersenyum tipis saat dia melihat King Sui dari belakang. Ini adalah pertama kalinya kamu memuji seseorang sejauh ini. Untuk seseorang yang bisa membuatmu memuji mereka seperti ini, apakah menurutmu dia cocok untukmu? Pria itu bertanya sambil tertawa. Hehe, bagaimana jika aku menjawab ya, kata Hai Dongqing sambil tersenyum saat dia melihat pria dengan pupil matanya yang anggun. Aku juga berpikir bahwa bocah itu cocok untukmu, apakah kamu ingin aku membantumu membangun beberapa koneksi? Pria itu tertawa setelah berpikir sejenak. Pernahkah Anda melihat berapa banyak wanita yang sudah ada di sekitarnya? Hai Dongqing menyuruh pria itu pergi sambil tertawa. Murid-muridnya yang ramah membuatnya tampak sangat tidak terduga. Bocah ini benar-benar mesum. Setiap pria yang cakap secara alami akan memiliki lebih dari satu wanita di sekitar mereka. Hanya mereka yang tidak mampu yang terjebak hanya dengan satu wanita. Saya tidak akan senang jika saya tinggal di sisinya. Lebih baik jika saya hanya menunggu seorang pria yang memperlakukan saya seperti harta untuk muncul. Saya juga merasa bahwa King Sui ini luar biasa. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya,
setiap aspek dirinya sangat cocok dengan hal-hal yang Anda cari. Anda benar-benar harus memikirkan ini dengan hati-hati. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan memanjakan Anda jika Anda bersamanya. Lihatlah para wanita di sekitarnya, mereka semua juga sangat bahagia. Saudaraku, apakah kamu merasa terburu-buru untuk membuatku menikah? Hai Dongqing memutar matanya ke arah pria itu. Asteris batuk, kakakmu, aku, sangat tidak sabar menunggumu menikah. Ini semua untuk memastikan bahwa Anda akan bahagia. Seorang wanita hanya akan merasakan kebahagiaan sejati setelah mereka menikah. Pria yang sopan itu tersenyum malu. King Sui menyadari bahwa harimau besar yang ditarik oleh jimatnya terakhir kali adalah binatang iblis milik lelaki tua di depannya. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Demon Beast Sect, tetapi mereka telah mencoba menyerangnya beberapa kali. Setiap kali mereka melakukannya, dia akhirnya akan dipaksa ke dalam situasi hidup dan mati. Perasaan diganggu benar-benar tidak nyaman. Mereka telah melakukan ini untuk waktu yang lama. Dan sekarang, mereka bahkan berani menginjakkan kaki di Istana Surgawi. Dia merasa bahwa jika dia terus membiarkan mereka berkeliaran di seluruh dunia dengan bebas, dia tidak akan memenuhi syarat untuk disebut Patriark Istana Surgawi, juga tidak akan ada gunanya Istana Surgawi mendirikan sekte mereka. Mengaum. Gunung Harimau. Gemuruh-gemuruh seperti auman harimau dipancarkan dari tubuh King Sui. Suara gemuruh mampu mengaduk hati seseorang sampai membuat mereka merasa bahkan jiwa mereka bergetar. Ki Kaisar King Sui mengunci Grand Elder dari Demon Beast Sect serta 3 Demonic Beast di sekitarnya. Itu adalah 3 binatang iblis Raja bela diri puncak. Kekuatan mereka hampir menyamai harimau raksasa itu. Dari sudut pandang King Sui saat ini, keberadaan menakutkan saat itu telah menjadi sangat rapuh. Ada pepatah, perhatian adalah induk dari keselamatan, oleh karena itu, King Sui tidak akan bertindak gegabah, bahkan jika itu terlihat sangat lemah. King Sui menggerakkan seluruh tubuhnya untuk menghindari mereka. Secara bersamaan, dia juga memanggil Diamond Gigantic Beast. Langkah gajah yang perkasa. Ini serangan yang tumpang tindih lagi. Sekali lagi dibebankan ke Grand Elder. Ini adalah kedua kalinya King Sui menggunakan ini. Perkasa Gajah Storm King Sui telah mencapai kekuatan yang bernilai sebanyak 26 negara. Tetapi pada saat Diamond Gigantic Elephant melakukan Mighty Elephant Storm, King Sui tercengang. Meskipun dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tetapi dia tahu bahwa Mighty Elephant Storm telah ditingkatkan. Tahap sukses besar. Langkah itu berisi kekuatan hampir 40 negara. Meskipun Mighty Elephant Storm benar-benar kuat, kekuatan sebenarnya hanya akan ditarik ketika digunakan melawan sekelompok orang. Namun, jika perbedaan kekuatannya tidak signifikan, Mighty Elephant Storm tidak akan banyak berguna. Tapi ini akan menjadi cerita yang berbeda jika dikombinasikan dengan keterampilan lain yang kompatibel. Tiba-tiba, mata King Sui berubah sengit. Dia berpikir tentang jimat surgawi. Salah satu jimat surgawi yang dirasakan King Sui sangat kuat. Jimat pengaman tubuh. Tubuhnya akan diamankan ke satu tempat selama 3 kali napas. Selama waktu itu, para pengguna tidak akan bisa meninggalkan tempat itu, tetapi mereka masih bisa bertarung dan bertahan. Selama ini, King Sui tidak benar-benar mendedikasikan dirinya untuk mempelajari jimat surgawi ini. Untuk sedikitnya, dia tidak mempelajarinya untuk sementara waktu. Namun, King Sui telah memutuskan untuk mempelajari jimat pengaman tubuh ini dengan benar. Alasannya karena itu akan berguna ketika lawannya mencoba melarikan diri. Ketika King Sui melihat injakan gajah perkasa Diamond Gigantic Elephant, matanya bersinar terang. Jika body securang jimat digabungkan dengan Mighty Elephant Storm, Grand Elder dari Demon Beast Sekte menyembur ke langit dengan tubuhnya dan melesat melintasi langit seperti bayangan. Namun, binatang iblis di bawah semuanya dihancurkan dan dibunuh. Kekuatan besar sekali lagi memecahkan bumi. Kekuatan sobek yang menakutkan berbenturan dengan Mighty Elephant Storm milik King Sui dan menyebabkan kekuatan penghancur yang sangat besar. King Sui memandang Grand Elder yang ada di udara. Seekor binatang terbang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul entah dari mana dan menangkap Grand Elder. Itu akan melarikan diri. King Sui mengeluarkan Soul Sucking Bell. Awalnya, dia berencana menggunakan Red Crimson Bow. Namun akhirnya, dia berubah pikiran dan malah mengeluarkan Soul Sucking Bell yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Lonceng cantik berwarna ungu memiliki kekuatan yang unik dan tidak biasa. King Sui mengarahkan bel pengguncang jiwa di tangannya ke binatang terbang yang tidak dikenal di udara dan mengguncangnya. Sebuah cahaya berwarna ungu melesat keluar dari bel. Itu menyerupai asap dan kabut. Suara tabrakan lembut terdengar. Hal berikutnya yang mengikuti adalah tangisan sedih. Binatang terbang itu segera mati dan jatuh dari langit. King Sui memanggil gajah raksasa berlian.
King Sui menghindarinya bersama dengan gajah raksasa berlian. Pada saat Grand Elder jatuh, gajah berlian raksasa menyerangnya dengan tabrakan gajah raksasa. Kacaca, semuanya menjadi sunyi. King Sui melihat area dalam jarak beberapa ratus meter yang tersisa dengan jejak sedalam 10 meter. Seluruh tempat itu berantakan. Tanah sudah diwarnai merah oleh darah segar dengan anggota badan dan lengan yang patah berserakan. Itu tampak sedih dan suram. Tak satu pun dari penyusup tetap hidup. 500 orang yang berasal dari SWAT Tower dan 200 dari Demon Beast Sekte semuanya tewas dalam pertempuran. Bahkan Istana Surgawi juga kehilangan lebih dari 100 tetua tertinggi. Namun, Chang Wuya dan 200 orang lainnya yang menjaga peti mati adalah orang-orang yang benar-benar berguna dan setia kepada Istana Surgawi. Itulah mengapa King Sui membiarkan mereka berjaga-jaga di samping peti mati. Ini karena King Sui mampu memprediksi hasil pertempuran. Dia juga mengambil keuntungan dari pertempuran ini untuk menghilangkan beberapa gigi Istana Surgawi yang membusuk dan orang-orang yang memiliki niat buruk. Melalui leluhur tua, King Sui telah menemukan banyak hal tentang asosiasi penatua Istana Surgawi. Pemakaman berlanjut. Dari pertempuran ini, banyak murid biasa di Istana Surgawi serta kekuatan eksternal lainnya telah menyadari kekuatan mengerikan King Sui yang sebenarnya. Istana Surgawi yang awalnya tidak stabil sekali lagi mendapatkan kembali keteguhannya yang kokoh seperti gunung. Sekte lain, di sisi lain, mereka diam-diam menghela nafas dalam kesedihan. Masa depan Istana Surgawi telah diputuskan. SWAT Tower telah selesai, dan begitu juga Demon Beast Sect. Pemakaman berlangsung terus sampai langit menjadi gelap. Leluhur tua akhirnya dimakamkan dengan tenang. Batu nisan itu diukir oleh Fei Wuji, yang menangis sedih. Dia merasa benar-benar terluka. Meskipun sudah sangat lama, dia masih tidak bisa melepaskan kejadian saat itu. Atau yang lain, dia tidak akan mengabaikan leluhur tua. Dia baru mengetahui bahwa kakeknya terpaksa membunuh orang tuanya sekarang. Jika dia sendiri sudah merasa sangat sedih, bagaimana perasaan kakeknya? Membunuh putra satu-satunya dengan tangannya sendiri, itu pasti sangat menyakitinya. Dan juga, siapa yang bisa memahami kesulitan tidak dicintai oleh orang tua sejak muda? Klan Donggong di benua Kementerian Penglihatan Selatan, Fei Wuji mengingatnya jauh di lubuk hatinya. Chang Wuya, Fei Wuji dan Bai Gui menjaga kuburan bersama sampai malam. Mereka harus menjaganya selama 7 hari karena ini adalah budaya di benua awan hijau. Karena leluhur tua tidak memiliki anak, murid dan cucunya harus menjadi orang yang menjaganya. King Sui masih berniat pergi ke alam Valet Jade Immortal di malam hari. Karena dia tidak benar-benar berbagi hubungan dengan leluhur tua, dia hanya ada di sana pada siang hari. King Sui mengingat semua hal yang dilakukan leluhur tua untuknya jauh di lubuk hatinya. Dia akan menggunakan metode lain untuk membayarnya berkemas. Di malam hari, King Sui kembali ke tempat Chang Wuya. Kedua gadis itu juga ada di sana. Mereka sudah menyiapkan makanan. Setelah menyapa kedua gadis itu, King Sui pergi mandi. King Sui berganti pakaian baru dan turun. Dia makan malam dengan kedua gadis itu. Setelah menyuruh mereka istirahat lebih awal, dia langsung naik ke atas. Ini karena sudah waktunya baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal lagi untuk hari itu. Hari ini, dia ingin tinggal di sana selama 3 jam berturut-turut sekaligus. King Sui yang buruk, King Sui yang busuk. Kamu masih tidak bisa menunjukkan keintiman bahkan setelah kamu mengambil keuntungan dari kakak. Huoyun Liuli berbisik di belakang King Sui. Kamu anak nakal yang kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? King Sui tidak menghentikan kakinya dan berlari menaiki tangga. Dia ingin lebih dekat dengan mereka, tetapi dia tidak ingin hubungannya dengan gadis-gadis menjadi alasan baginya untuk memperlambat kemajuannya. Jika dia menginginkan hubungan yang lebih baik dan aman dengan mereka, dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mampu melindungi wanitanya sendiri. SWAT Tower telah dieliminasi, sisa-sisanya seharusnya sudah dibubarkan. Hanya saja dia bertanya-tanya berapa banyak harta yang akan tertinggal di SWAT Tower. Setelah 7 hari, King Sui berencana untuk pergi ke Demon Beast Sect. Dia merasa bahwa dia juga harus melihat menara pedang. Alam Valet Jade Immortal. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Setelah dia menyaksikan terobosan Diamond Gigantic Elephant, dia merasa lebih aman dengan orang besar ini di sekitarnya. Saat ini, dengan menggabungkan kekuatannya dengan Diamond Gigantic Elephant, jika dia ingin melakukan Realm of One dengan Elephant dan menggunakan Valet Gold Divine Shield yang gila, King Sui merasa bahwa dia mungkin akan bertarung dengan Martial Saint kelas 1 biasa. Terhenti selama setengah jam. Itu jika perisai surgawi Valet Gold dapat menahan benturan dan tidak pecah. Tetapi jika itu melebihi setengah jam, dia tidak punya pilihan selain menderita nasib dicincang.
Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, kekuatan King Sui telah mencapai tingkat yang bisa menggulingkan dunia. Dengan tambahan terobosan Diamond Gigantic Elephant, King Sui merasa bahwa dia telah menetapkan posisi stabil yang tak tertandingi di benua awan hijau. Karena tidak ada martial science di Green Cloud Continent, King Sui yakin bahwa tidak ada seorang pun di benua yang mampu mengalahkannya. Bahkan jika seorang martial saint akan mengganggu istana surgawi, selama King Sui memicu Valet Divine Crystal, dia yakin bahwa dia akan mampu menjebaknya di sana untuk selamanya. Catatan, cara yang bagus untuk mengatakan bunuh dia. King Sui tiba-tiba memikirkan terobosan Diamond Gigantic Elephant, terutama ketika dia melihat kekuatan Mighty Elephant Storm, dia sudah bisa mengatakan bahwa Mighty Elephant Storm telah ditingkatkan ke tahap sukses besar. Diamond Ki dan Diamond Protection keduanya merupakan skill pasif. Mereka tidak dapat ditingkatkan, tetapi itu adalah teknik yang paling gila. Mereka membantu secara permanen memperkuat kekuatan dan pertahanan gajah raksasa berlian sebanyak 1 kali lipat. Jika tidak, gajah raksasa berlian tidak akan begitu kuat seperti sekarang. Mighty Elephant Storm telah mencapai tahap sukses besar. Itu bisa mengeluarkan kekuatan yang 5 kali lebih kuat dari kekuatan fisiknya sendiri dan menggunakannya di tanah. Tidak ada perubahan apapun pada Gigantic Elephant Impetus. Tapi King Sui telah melihat skill pasif tambahan di bawah Diamond Ki dan Diamond Protection. Itu adalah Diamond Crossing Reverse. Diamond Crossing Reverse, skill pasif, secara permanen meningkatkan kecepatan Diamond Gigantic Elephant sebanyak 1 kali lipat. Tidak heran itu bisa begitu cepat. King Sui diam-diam berkata, awalnya, meskipun Diamond Gigantic Elephant tidak terlalu cepat, itu masih bisa dianggap memiliki kecepatan rata-rata dibandingkan dengan Demonic Beast normal. Aset utamanya terletak pada pertahanan dan kekuatan fisiknya. Tapi sekarang, satu skill pasif sudah lebih dari cukup untuk memperkuatnya hingga berlipat-lipat. Sama seperti pepatah, menambahkan sayap ke harimau, inilah yang dirasakan King Sui saat ini. King Sui benar-benar puas. Skill pasif ini sama sekali tidak kalah dengan Mighty Elephant Storm. Untuk saat ini, King Sui telah mengalami betapa gilanya gajah raksasa berlian itu. 3 keterampilan pasif, yang semuanya sangat menakutkan. Kemudian, King Sui melihat 2 keterampilan yang membutuhkan Inner Core Ki. Dia melihatnya dengan penuh minat. Penghindaran berlian seketika, dipicu secara instan di area dalam jarak 100 meter. Kecepatan akan meningkat lagi 1 kali lipat. King Sui ingat kecepatan mengerikan yang ditunjukkan oleh gajah raksasa berlian. Dia menemukan bahwa itu adalah keterampilan pertempuran yang digunakannya. Bagi Diamond Gigantic Elephant saat ini adalah keterampilan pertempuran yang menakutkan karena berhasil membantunya mengatasi kurangnya kecepatan di masa lalu. Setelah itu, King Sui mengarahkan pandangannya pada keterampilan pertempuran terakhir yang bersinar. Serangan berlian ganas. Serangan berlian ganas, serangan fisik yang diluncurkan oleh gajah raksasa berlian dalam sekejap. Ini meningkatkan kekuatan ofensif hingga 1 kali lipat. AST 538 tiba di Sekte Binatang Iblis, binatang kristal valet berlapis emas. King Sui dengan bingung menatap binatang iblis itu untuk sementara waktu, dia merasa sangat baik. Itu karena ini miliknya. Jika binatang iblis ini milik orang lain, King Sui merasa bahwa dia pasti akan cemburu. Meskipun itu adalah binatang iblisnya, dia masih bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari itu. Jika dia bisa membawa Diamond Ki-nya ke level Diamond Gigantic Elephant, dan kemudian mendapatkan Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse. Tiba-tiba, King Sui berpikir bahwa Diamond Ki-nya hanya pada tahap kesuksesan besar dan belum mencapai tahap kesempurnaan yang hebat. Dia juga hanya mengambil sedikit dari bentuk gajah. Mungkinkah saat dia berkultivasi, dia juga akan memiliki teknik pertempuran yang dimiliki gajah raksasa berlian. Memikirkan Diamond Ki dan Mighty Elephant Storm yang baru saja dia pelajari, King Sui merasa kemungkinannya sangat tinggi. Pada saat itu, King Sui merasa darahnya mendidih, dan dia merasa lebih percaya diri terhadap masa depannya. Saat ini, King Sui tidak melanjutkan mempelajari keterampilan baru, tetapi hanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih tubuhnya. Setelah memperkuat tubuh fisiknya untuk waktu yang lama, dia sangat menghargai manfaat terbesar yang menyertainya. Penguatan tubuh itu seperti proses tempering. Kemampuan seseorang tidak akan berkurang tetapi hanya akan meningkat pada tingkat yang sangat lambat. Namun, peningkatannya lebih kualitatif dan dapat memungkinkan tubuh untuk mengambil lebih banyak Xiantian Qi. Ini adalah cara lain untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Itu karena memperkuat tubuh dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan Xiantian Qi dalam tubuh seseorang. Setelah memperkuat tubuhnya selama lebih dari setengah terakhir,
Selain keadaan cair Ki teknik penguatan kuno, di dantiannya tidak bertambah besar ukurannya, namun kualitasnya meningkat sekitar 10%. Ini juga memungkinkan King Sui melihat secercah harapan karena dia merasa bahwa kondensasi Ki dari teknik penguatan kuno akan mengalami perubahan kualitatif setelah tingkat temper tertentu. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke lapisan surgawi ke-6. 7 hari berlalu dengan sangat cepat. Selama ini, King Sui akan selalu berkabung di makam leluhur tua di pagi hari sebagai perpanjangan perasaannya. Pada saat yang sama, King Sui juga merasa bahwa berkabung di makam akan memiliki manfaat lain. Dia akan duduk di sana sepanjang hari, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa sadar, King Sui mengosongkan pikirannya, seolah-olah dia sedang bermeditasi, atau seolah-olah dia sedang bertobat. Semuanya terasa sangat aneh. King Sui merasa jiwanya membuat kemajuan kualitatif, seolah jiwanya sedang dibersihkan. Mungkin karena ini adalah makam, atau mungkin karena orang yang dikuburkan di sini adalah seseorang yang dikagumi King Sui, jadi dia memegang pikiran yang tulus. Sejak dia memasuki dunia ini secara kebetulan, King Sui akan duduk di sini setiap hari, tidak bergerak. Dia bahkan tidak akan makan siang tetapi hanya mendapatkan makanan ketika dia kembali di malam hari. Bagi orang yang telah mencapai tingkat kultivasinya, makan hanyalah kebiasaan dan kesenangan. Sebenarnya, tidak perlu makan 3 kali sehari, dan tidak masalah apakah mereka makan sekali sehari atau bahkan sekali setiap 3 hari. Sementara di bawah sensasi aneh ini, tingkat kultivasinya tidak meningkat, tetapi King Sui merasa bahwa kondisi mentalnya telah berubah. Dalam latihan seni bela diri, kondisi mental adalah sesuatu yang sulit untuk dilatih, seperti betapa sulitnya seekor katak di dasar sumur untuk mencoba melompat keluar. Oleh karena itu, banyak orang terjebak dengan kultivasi kondisi mental. Leveling kondisi mental sangat misterius dan ada banyak cara untuk melakukannya. Kadang-kadang, beberapa orang secara tidak sadar meningkatkan tingkat kondisi mental mereka ke tingkat yang tak terduga. Kondisi mental seseorang dapat meningkat dengan bersenang-senang, dengan menemukan beberapa peristiwa atau hubungan yang memunculkan segudang emosi, atau bahkan dengan memperluas pikiran seseorang. Cara termudah untuk meningkatkan kondisi mental seseorang adalah dengan mengembangkan seni bela diri. Ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat, kondisi mental mereka juga akan meningkat. Ketika kondisi mental seseorang tidak dapat menandingi peningkatan, kultivasinya juga akan dihentikan. Oleh karena itu, jika seekor katak di dasar sumur mencoba melompat-lompat di dalam sumur, jika mereka ingin maju lebih jauh dan memperluas perspektif mereka, mereka perlu menerobos keadaan saat ini di dasar sumur. Hal yang sama dapat dikatakan untuk kultivasi. Hanya ketika kondisi mental seseorang meningkat, kultivasinya akan berkembang. Oleh karena itu, di dunia ini, ketika seseorang menemukan cara untuk meningkatkan kondisi mental mereka, mereka akan merasa lebih bersemangat daripada ketika mereka menemukan manual seni bela diri tingkat tinggi. Dalam 7 hari, King Sui menyadari bahwa kondisi mentalnya meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Itu bisa dianggap sebagai kejutan yang cukup menyenangkan. Dia memanggil eksekutif Istana Surgawi. Beritahu Asosiasi Penatua untuk pergi ke aula utama untuk rapat. Ya, Patriark. King Sui tersenyum pahit. Dia telah diberi alamat ini selama sekitar 20 hari terakhir, tetapi dia masih merasa agak canggung. King Sui tidak mengerti mengapa semua sekte ini memiliki istilah patriark. Seharusnya dimulai untuk berbicara kepada seseorang yang sangat kuat, berusia tua, dan memiliki banyak murid dan murid agung di bawahnya. Tapi sekarang, itu menjadi penunjukan tertinggi. Namun, hanya untuk memanggilnya dengan ini di usianya sepertinya agak tidak nyaman. Ketika King Sui bergegas ke aula utama, dia memperhatikan bahwa selain Di Chen, tuan istana lainnya, dan nyonya serta tetua tertinggi di asosiasi tetua semuanya telah tiba. Kepala keluarga, semua orang membungkuk dan memanggil King Sui. Sejak King Sui bertarung dengan Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis terakhir kali, pada dasarnya semua orang sekarang dengan senang hati memanggilnya sebagai patriark. Sebelumnya, mayoritas dari mereka hanya melakukannya setelah dipaksa oleh patriark sebelumnya. Di dunia 9 benua, orang-orang dengan tingkat seni bela diri yang kuat dihormati. Selama seseorang memiliki kemampuan, mereka bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, King Sui sekarang bisa duduk di kursi ini dengan nyaman. Alasan saya memanggil semua orang di sini hari ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis. Apakah ada yang punya saran bagus? King Sui langsung ke intinya. Kami akan mendengarkan apa yang dikatakan Patriark. Seorang lelaki tua yang kasar membungkuk dan berkata, "Tidak apa-apa, saya ingin mendengar apa yang semua orang katakan. Jika ada yang punya ide atau saran, Anda bisa mengutarakannya."
Mungkin lebih baik daripada saya. King Sui tersenyum dan berkata, Patriark, kalau begitu aku akan dengan berani mengatakan milikku. Penatua Yan, silakan. King Sui mengangguk dan berkata, ini praktis di seluruh menara pedang, tetapi mereka masih harus memiliki binatang penjaga mereka, dan yang sangat kuat juga. Jadi Patriark harus sangat berhati-hati saat menangani ini. Kali ini, dari Sekte Binatang Iblis, mereka yang datang paling banyak setengah dari tetua tertinggi mereka. Sekte ini memiliki banyak binatang iblis dan Patriark Sekte Binatang Iblis memiliki binatang kristal ungu berlapis emas dengan kekuatan yang menakutkan. Jika Patriark berencana untuk pergi, itu harus dilakukan setelah perenungan yang cermat. Penatua Yan berbicara perlahan. Lalu apakah Penatua Yan berpikir bahwa kita harus membasmi mereka? King Sui tersenyum dan bertanya. Kami akan menyerahkannya pada Patriark. Kami akan mematuhi perintah Patriark. King Sui memandang sesepuh ini yang memiliki kesan baik. Dia benar dan King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat peduli pada istana surgawi. Dia mengingatkan King Sui bahwa Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis sama-sama memiliki binatang penjaga yang berarti dia harus mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, istana surgawi tidak akan mampu menahan kecelakaan lain. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu dan 100 tetua lainnya untuk pergi ke Menara Pedang untuk membubarkan mereka. Pergi melihat harta surgawi dan duniawi apa yang mereka miliki untuk mengisi perbendaharaan istana surgawi kita. Kami mematuhi perintah Patriark dan pasti akan menyelesaikan tugas. Lanjutkan. Sekte Binatang Iblis menyerbu istana surgawi kita dan orang-orang yang mereka bawa semuanya telah dimusnahkan oleh kita. Kita harus langsung menuju ke mereka dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa pemikiran, King Sui berbicara. Semua orang merasa seolah-olah semburan udara dingin telah melewati hati mereka. Meskipun warisan Sekte Binatang Iblis tidak sepanjang Istana Surgawi dan Menara Pedang, mereka juga merupakan sekte dengan sejarah sekitar 10.000 tahun. Namun, ketika berhadapan dengan pemuda ini, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, memikirkan kekuatan yang telah ditampilkan King Sui ketika bertarung melawan Menara Pedang, mereka merasa bahwa mungkin mereka akan mampu, di bawah pimpinan Patriark muda ini, membawa Istana Surgawi menuju kejayaan yang lebih besar. Bukankah Patriark sebelumnya mengatakan itu sebelumnya? Ketika banyak dari mereka memikirkan hal ini, nyala api menyala di mata mereka. Di dunia 9 benua, mereka yang memiliki kekuatan memanggil tembakan. Ketika sebuah sekte tumbuh lebih kuat, di sebuah benua, semua tanah berharga, harta karun, atau barang khusus yang ditemukan pada dasarnya harus diserahkan kepada mereka. Jika sekte itu cukup kuat, mereka bisa mendirikan cabang di benua lain atau bahkan memindahkan sekte mereka. Ini semua didasarkan pada kekuatan mereka. Sekte Binatang Iblis terletak di lembah Binatang Iblis di mana puluhan ribu binatang iblis tinggal. Binatang Iblis membentuk penghalang alami, menjaga Sekte Binatang Iblis aman dari serangan eksternal. King Sui memimpin 300 tetua tertinggi bersamanya, semuanya menggunakan binatang terbang. Prajurit kuat yang telah hidup beberapa ratus tahun pada dasarnya akan memiliki binatang iblis terbang yang layak. Begitu mereka memasuki wilayah Sekte Binatang Iblis, jumlah binatang iblis mulai meningkat. Namun, mereka hanyalah binatang iblis dasar. Namun, jumlah mereka cukup besar. Kawanan mereka terbang di langit, menutupi matahari. Namun, aura yang dipancarkan oleh King Sui dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka tidak berani mendekat. Lembah Binatang Iblis. King Sui dan tetua tertinggi lainnya berhenti di pintu masuk lembah. Tidak aman berada di udara. Bagaimanapun, burung api King Sui masih cukup lemah dan sebagian besar binatang iblis terbang sesepuh tertinggi tidak jauh lebih baik. Itu sebabnya lebih aman di darat. Sejumlah besar binatang iblis juga muncul di lembah, seperti yang diharapkan dari lembah binatang iblis, dan seperti yang diharapkan dari Sekte Binatang Iblis. Mereka benar-benar memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Roar! King Sui memanggil Diamond Gigantic Elephant-nya, dan teriakannya yang nyaring menembus awan, mengirimkan kumpulan binatang iblis berhamburan. Sekte Binatang Iblis. Patriark, mereka ada di sini. Seorang pria parubaya membungkuk dan berkata kepada seorang pria tua. Mungkinkah Sekte Binatang Iblis benar-benar akan musnah di tanganku? 100 tahun yang lalu, aku meyakinkan Patriark sebelumnya bahwa aku pasti akan membawa ketenaran dan kehormatan bagi Sekte Binatang Iblis kita. Patriark, tolong cepat pergi. Masih ada waktu. Orang tua itu terus membungkuk, tidak bergerak sama sekali. Pergi. Kemana? Aku harus tetap di sini hari ini. Saat ini, hasil terbaik bagiku adalah mati dalam pertempuran. Orang tua itu tertawa mengejek diri sendiri.
Bahkan binatang kristal valet lapis baja emas tidak bisa membunuh anak itu. Menjadi sedikit lebih lemah berarti kita selangkah lebih lambat. Sue Langer, kau satu-satunya cicitku. Ambil ini dan segera pergi. Ambil valet crystal beast berlapis emas dan pergi ke White Cloud Pavilion, benua tengah. Dan serahkan ini pada Sue Yanfeng. Pria tua itu mengeluarkan sebuah token dan sebuah liontin dan menyerahkannya kepada pria itu. Kepala keluarga, kamu adalah masa depan untuk klan Sue kami. Jika kamu memiliki kesempatan, gunakan token ini untuk membangun kembali Sekte Binatang Iblis. Jika tidak ada kesempatan, maka jalani saja kehidupan biasa. Uang dan harta yang kutinggalkan untukmu di Interspatial Silet milikmu. Sachet cukup untuk membiarkan Anda menjalani kehidupan yang kaya dan kaya. Lupakan balas dendam. Hanya ketika Anda belajar untuk melupakan, barulah Anda dapat mengingat lebih baik. Jangan memendam perasaan kebencian terhadap siapapun. Jangan dikalahkan oleh kebencian yang membutakanmu, membuatmu memiliki akhir yang mengerikan. Sekarang pergilah. Kepala keluarga, seperti seekor rok besar, lelaki tua itu meraih lelaki itu, dan melompat dengan kecepatan tinggi melewati lembah. Sangat cepat, mereka tiba di lembah binatang iblis. Kicau-kicau. Dalam waktu singkat, seekor binatang raksasa dengan panjang sekitar 15 meter, tinggi 6 meter, dengan lapisan pelindung bersisik muncul di hadapan lelaki tua itu. Sisiknya semua berwarna emas, sementara anggota badan, kepala, dan bagian lainnya semuanya seperti logam berwarna ungu, tampak sangat kuat. 539 membasmi Sekte Binatang Iblis, pil pembasmi dewa yang tidak berguna. Catatan penulis, kemampuan Diamond Gigantic Elephant ditulis salah dan telah diubah. Kekuatan Diamond Gigantic Elephant telah ditingkatkan dari 2 negara menjadi 8 negara. Menggunakan Diamond Key membawa kekuatannya hingga 16 negara. Saat menggunakan Ferocious Diamond menyerang, itu bisa mencapai kekuatan 32 negara. Pertahanannya telah ditingkatkan dari 4 negara menjadi 16 negara. Saat menggunakan perlindungan berlian, pertahanannya akan naik menjadi 32 negara. Pergi. Jika Anda ingin membalas dendam, kembalilah setelah Anda menjadi lebih kuat. Baik itu 10 tahun, atau 100 tahun, tidak akan terlambat. Jangan lakukan hal bodoh sekarang. Leluhur tua dari Sekte Binatang Iblis berkata sambil melambaikan tangannya. Leluhur tua, akankah Paviliun Awan Putih membantu kita? Tidak bisakah kamu pergi bersama kami? Kita semua bisa pergi ke Paviliun Awan Putih. Jika mereka mau membantu kami, Anda tidak perlu, kata pria itu cemas. Sudah terlambat. Semua orang bisa pergi kecuali aku. Pergi. Anda akan memutuskan segalanya di masa depan. Putuskan sendiri apakah Anda harus pergi ke Paviliun Awan Putih. Leluhur tua menghela nafas sambil menepuk-nepuk binatang kristal valet lapis baja emas dengan tangan kirinya. The Golden Armored Valet Crystal Beast pergi seperti angin sepoi-sepoi saat tubuh emasnya melesat ke kejauhan, melintasi pegunungan dan sungai seolah-olah itu adalah tanah datar. Dalam sekejap, leluhur tua menuju dengan cepat menuju Sekte Binatang Iblis. Di lembah binatang iblis, King Sui melihat istana megah di atas gunung megah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Seolah-olah binatang raksasa berhibernasi di gunung, bahkan dari jarak ini, dia merasakan tekanan yang menjulang. Dinding aula utama istana ditutupi dengan ukiran seperti beberapa binatang iblis yang hidup. Gambar-gambar itu menunjukkan binatang buas yang terlalu ganas memamerkan taring dan cakar mereka, dengan tatapan marah di mata mereka. Itu menggambarkan semacam kekerasan dan kekejaman yang meledak-ledak. Banyak paviliun mengelilingi aula utama, dan di sebelah kanan aula utama ada deretan bangunan. King Sui bisa melihat sosok yang tidak jelas bergerak. King Sui dan kelompoknya mengikuti jalan berkelok-kelok dari tangga batu besar. Di setiap sisi jalan, ada banyak patung binatang iblis yang datang dalam berbagai bentuk dan bentuk. Terlihat dari pengerjaannya bahwa mereka diciptakan oleh pengrajin ahli. Namun di seluruh 9 benua, mereka berada di tempat seperti itu. Rombongan mencapai puncak gunung dalam waktu singkat dan sekarang berada di depan istana. Kompleks keseluruhan dari Sekte Binatang Iblis berukuran hampir sama dengan Istana Surga, tetapi jumlah anggotanya jauh lebih rendah. Pada saat ini, hanya ada beberapa anggota di sekitar tetapi mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua dan sekelompok binatang iblis yang berdiri di tengah alun-alun umum yang luas di depan aula utama. King Sui perlahan berjalan ke arah pria itu bahkan tanpa berhenti. Haha, Patua Fei itu pasti sedang membakar dupa dan berterima kasih kepada para dewa karena istana surga memiliki kejeniusan terbaik sepertimu. Bahkan jika dia mati sedikit terlalu dini, dia pasti tersenyum di akhirat. Orang tua itu adalah leluhur tua dari Sekte Binatang Iblis. Saya bukan orang yang menikmati kekerasan.
Tapi saya tidak punya pilihan jika orang-orang menggertak saya lagi dan lagi. Setiap orang harus membayar harga untuk kesalahan mereka. Karena Anda memilih tindakan itu di masa lalu, Anda harus menanggung konsekuensinya sekarang. Bagaimanapun, Anda sudah tua. Anda seharusnya mempersiapkan diri dengan baik selama 7 hari ini. Apakah Anda ingin bunuh diri atau Anda ingin kami membantu Anda? King Sui berkata dengan lembut tanpa ekspresi. Kamu kuat, anak muda, tetapi pemenangnya belum diputuskan. Orang tua itu berkata sambil menggertakkan giginya. King Sui tiba-tiba merasakan jantungnya menegang. Dia ingat saat Tan yang mengonsumsi pil transformasi iblis itu. Itu adalah pil kelas kerajaan, itu bekerja mirip dengan pelet revitalisasi hebatnya, tetapi efektivitas dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Mengaum, seekor binatang iblis raksasa, dengan panjang sekitar 20 meter dan tinggi 8 meter, muncul di depan lelaki tua itu. Bagian belakang tubuhnya ditutupi dengan sisik emas, sementara anggota badan, kepala, dan tubuhnya tampak terbuat dari logam ungu, itu luar biasa. Leluhur tua dari Sekte Binatang Iblis memiliki 2 binatang kristal valet lapis baja emas yang berharga. Cucunya sudah pergi dengan salah satu dari mereka. Yang bersamanya sekarang jauh lebih besar dan lebih ganas. Itu menjadi binatang penjaga dari Sekte Binatang Iblis 100 tahun yang lalu. King Sui bisa merasakan bahwa binatang iblis itu sudah hidup untuk waktu yang lama. Kekuatan, serangan, dan pertahanannya ada di 15 negara. Serangannya lebih rendah dari Diamond Gigantic Elephant miliknya. Diamond Gigantic Elephant miliknya memiliki kekuatan 16 negara dan pertahanan 32 negara. Gajahnya memiliki teknik Instantaneous Diamond Evasion dan Ferocious Diamond Attack, jadi dia sudah berada di kelas yang berbeda. Mengaum. Roar. Setelah binatang kristal valet lapis baja emas meraung keras, gajah raksasa berliannya membuat suara yang lebih terang dan lebih keras seolah-olah ego gajah terancam. King Sui dan tetua tertinggi dari Istana Surga semuanya dipersenjatai untuk membunuh. Dengan cara yang sama, semua orang di Sekte Binatang Iblis memiliki banyak binatang di sekitar mereka. Suara keras dari Diamond Gigantic Elephant miliknya membuat semua Demonic Beast di lapangan menggigil, kecuali untuk Golden Armored Valet Crystal Beast yang ukurannya hampir sama dengan gajah. Beberapa binatang iblis bahkan berbaring di tanah dengan takut-takut. King Sui memanggil gajah raksasa berlian dan bergegas maju bersama tetua tertingginya. Langkah gajah yang perkasa. Ketika jarak antara kedua pihak semakin dekat, King Sui dan Diamond Gigantic Elephant-nya menggunakan Mighty Elephant Storm pada saat yang bersamaan. 2 jurang besar terbentang keluar. King Sui sengaja merencanakan persimpangan jurang berada di bawah kaki musuhnya. Meski kekuatan dari kedua serangan tersebut tidak berpadu sempurna, namun ada sinergi ketika mereka berpapasan dengan alam satu dengan gajah miliknya. Serangan injakan Diamond Gigantic Elephant-nya di 40 negara dan kekuatan King Sui di 26 negara. Kekuatan titik persimpangan serangan mereka mencapai ketinggian 50 negara. Ledakan, ledakan. 2 suara ledakan terdengar hampir bersamaan. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan menghapus setengah dari binatang iblis dan tetua tertinggi dari Sekte Binatang Iblis dalam sekejap. Langkah Klutmis. Penghindaran berlian seketika. Gajah berlian raksasa muncul di samping binatang kristal ungu berlapis emas seperti kilatan petir. Bang! Mengaum. Kombinasi dari kecepatan gila itu dan kekuatan dasar Diamond Gigantic Elephant sendiri berarti bahwa itu sebenarnya satu kelas lebih tinggi dari binatang kristal valet lapis baja emas. The Golden Armored Valet Crystal Beast tersandung ke belakang dan melolong kesakitan ketika ditabrak oleh Diamond Gigantic Elephant. Pada saat yang sama, King Sui menyerang leluhur tua dari Sekte Binatang Iblis. Tanpa diduga, leluhur tua dari Sekte Binatang Iblis dengan cepat meluncur mundur, dan dengan gerakan seperti hantu, dia menusukkan kepalan bubuk ke arah King Sui. Aroma eksotis meresap ke udara, King Sui merasakan pusing. King Sui dengan cemas mendorong energi alamnya ke puncaknya. Meskipun perasaan itu berkurang setengahnya, pikirannya masih terasa kacau. Para tetua tertinggi yang mengikutinya langsung pingsan. King Sui dengan cepat membangkitkan gelombang Qi yang kuat untuk memblokir orang-orang yang mengikuti di belakang. Yang lain yang menyadari kelainan itu mundur dengan cepat. Qi Kaisar. Qi Kaisarnya perlahan naik dan benar-benar menghilangkan perasaan pusing itu. Desir, desir. King Sui menembakkan 2 jarum perak dari lengan bajunya. Mereka terbang menuju leluhur tua. Pada kekuatan dan levelnya saat ini, teknik senjata tersembunyi King Sui telah mencapai level yang sama sekali baru. Jaraknya terlalu dekat dan serangan King Sui terlalu tiba-tiba, leluhur tua Sekte Binatang Iblis dengan cepat bergerak untuk menghindari serangan itu tetapi salah satu jarumnya masih mengenai mata. Itu menembus matanya dan keluar dari sisi wajahnya.
Dia mungkin kehilangan salah satu matanya tapi setidaknya dia berhasil mempertahankan hidupnya. Jika jarum menembus otaknya, dia pasti sudah mati. Tepat ketika King Sui akan mengikuti dengan serangan lain, binatang kristal valet berlapis emas tiba-tiba menyerang ke arahnya. Binatang itu membuka mulutnya dan api ungu keluar dari mulutnya. Apakah Anda ingin bertarung dengan api? King Sui merasa bahwa tidak ada ketahanan api yang lebih baik darinya. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Dengan perisai surgawi emas ungu di tangannya, King Sui menyerang dengan serangan perisai yang kejam. Arahnya sejalan dengan tempat diamond gigantik elepan miliknya berada. Penghindaran berlian seketika. Serangan berlian ganas. Bang! Mengaum. Raungan mengental darah memenuhi udara. Binatang kristal valet lapis baja emas raksasa yang menyedihkan itu terjebak di antara King Sui dan gajah berlian raksasa miliknya. Dampak besar membunuhnya dalam sekejap. King Sui tidak pernah merasakan kegembiraan seperti itu sebelumnya. Dia menemukan bahwa koordinasi antara dirinya dan gajah raksasa berliannya semakin dekat dan mendekati kesempurnaan. Pada saat ini, King Sui tiba-tiba merasakan bahaya. Secara refleks, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dengan Valet Gold Divine Shield dan menggunakan Seven Stars Armor tanpa berpikir. Pada saat yang sama, Ki Kaisarnya mengunci sumber bahaya. Ledakan. Pedang yang kuat mengenai perisai surgawi emas valet miliknya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan King Sui terlempar ke belakang. Dia memuntahkan seteguk besar darah tetapi dia merasakan gelombang kelegaan. King Sui memandang leluhur tua sekte binatang iblis yang tampaknya telah menua secara tiba-tiba. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria itu bisa menggunakan serangan yang begitu kuat. Leluhur tua sekte binatang iblis tidak bisa mempercayai matanya. Serangannya hanya sedikit melukai King Sui. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika serangannya tidak membunuh King Sui, setidaknya akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan. 7 hari yang lalu, ketika semua orang yang menuju ke Istana Surgawi meninggal, dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi hari ini. Dia mengeluarkan pil yang telah dia simpan untuk waktu yang lama, pil yang hanya memiliki satu efek. Itu akan memungkinkan dia untuk menghasilkan kekuatan yang mirip dengan Martial Saint kelas 1. Dia hanya memiliki satu kesempatan tetapi serangannya akan secepat kilat. Tidak ada seorang pun di bawah level Martial Saint yang bisa menghindari serangan ini. Dia telah menyimpan pil pemusnahan dewa ini dengan hati-hati selama 100 tahun. Dia berpikir bahwa itu mungkin menyelamatkan hidupnya kali ini. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini, tidak pernah. Setelah serangan yang satu ini, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba berusia bertahun-tahun. Dia menatap dengan mata terbelalak pada pemuda yang baru-baru ini menjadi begitu terkenal, dan dia tahu semuanya sudah berakhir. Meskipun salah satu matanya telah dibutakan, dia tidak bisa merasakan sakit apapun, karena hatinya paling sakit. Dia menjadi pelakunya, pelaku yang menghancurkan sekte mereka. Setelah dia meninggal, dia tahu dia tidak akan pernah bisa menghadapi leluhur sekte masa lalu. Ah! Leluhur tua sekte binatang iblis berteriak ke langit dan menusukkan pedangnya ke jantungnya sendiri. Dia berdiri tak bergerak, dia tidak jatuh bahkan ketika dia mati. King Sui menghela nafas. Dia tidak menyangka pria itu akan memilih metode seperti itu. King Sui melihat sekeliling ke-20 sesepuh tertinggi yang telah meninggal di sekitarnya. Ada juga 10 lebih yang terluka. Penatua Sun, suruh beberapa orang ke sini untuk membawa kembali tetua yang sudah mati untuk dimakamkan. Berikan kompensasi yang cukup kepada keluarganya. Jika mereka memiliki anggota keluarga yang cakap di dalam istana surga, cobalah untuk membantu dan mempromosikan mereka. Petik 2. Juga, kita membutuhkan pemakaman massal untuk semua orang lain yang meninggal di sini. Ya, Patriark, Elder Yu, bawa orang-orang ke sekitar kompleks sekte binatang iblis dan lihat apakah ada sesuatu yang layak untuk dibawa kembali. Jika ada, bawa semuanya kembali. Saya akan menyerahkan ini sepenuhnya di tangan Anda. King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Ya, Patriark, Yuan membungkuk dengan gembira dan pergi bersama sekelompok orang. King Sui memanggil Firebird-nya dan membawa bangkai binatang kristal valet lapis baja emas ke alam valet jade immortalnya. Setelah itu, dia terbang menuju arah menara pedang. Dalam perjalanannya, King Sui tidak merasa cemas. Menara pedang mungkin memiliki binatang penjaga tetapi King Sui telah mengirim sekitar 200 tetua tertinggi untuk pergi ke sana. Ada beberapa yang sangat kuat sehingga King Sui tidak khawatir. Pada dasarnya, tidak ada lagi ahli yang tersisa di menara pedang. Menjerit. Burung apinya memanggil. Itu melesat melintasi langit meninggalkan serangkaian bayangan yang berapi-api. Sekarang, King Sui hanya memperlakukan burung apinya sebagai tunggangan.
Burung api miliknya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di levelnya sekarang. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Satu-satunya hal adalah kemampuan terbangnya yang kuat. Dalam konteks pertempuran, itu sudah jauh lebih lemah daripada gajah berlian raksasa miliknya. Inilah alasan King Sui tidak membiarkan burung apinya bertarung. Setelah 1 jam, garis samar menara pedang mulai terlihat. Semua sekte di dunia 9 benua suka membangun markas mereka di gunung sementara klan berpengaruh seperti tempat tinggal mereka berada di pusat kota yang berkembang. Menara pedang tersebar di puncak gunung di deretan 9 gunung. Menara di tengah, yang merupakan puncak gunung kelima, adalah yang tertinggi dan termegah. Ini adalah pegunungan terkenal di Green Cloud Continent City, yang disebut Gunung Jiuzi. Formasi alami seperti Gunung Jiuzi biasanya dipenuhi dengan ki spiritual yang padat. Gunung Tengah adalah bagian paling berharga dari tanah dengan feng shui yang baik. Kedua sisi pegunungan miring ke atas dan bertemu di tengah gunung. Artinya, ketinggian Gunung Tengah tidak menonjol seperti jempol yang sakit. King Sui memindai lokasi dengan indera spiritualnya, lalu dia terbang menuju puncak gunung tertinggi di tengah. Menjerit, King Sui mendarat di alun-alun utama di gunung. Dia melihat bahwa 200 lebih tetua tertingginya mengelilingi sesuatu dan bentrokan pedang terdengar sesekali. Panggilan dari burung api mengingatkan sesepuh tertinggi, dan mereka tersenyum ketika mereka melihat King Sui. Kepala keluarga, banyak tetua tertinggi memanggil dan menyapa King Sui. King Sui menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada beruang. Itu hanya dianggap beruang kecil, bahkan tidak 2 meter. Itu seperti pria dewasa yang kokoh, tubuhnya merah seperti api. Tampaknya ditutupi oleh semacam baju besi api, dan dengan kepalanya yang besar, itu tampak berpikiran sederhana. Itu tergeletak tak bergerak di tanah. Beberapa tetua tertinggi di sekitarnya melangkah maju dan menebasnya dengan pedang mereka. Namun, beruang itu tidak terluka. Beruang batu lapis baja api surgawi. King Sui tidak menyangka bahwa binatang penjaga menara pedang sebenarnya adalah beruang batu lapis baja api surgawi ini. Makhluk ini jarang terlihat oleh publik di dunia 9 benua, bahkan tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. King Sui tanpa sadar memikirkan kembali buku sejarah yang telah dia baca. Beruang batu lapis baja api surgawi ini adalah harta berharga di dunia 9 benua. Ini karena ia akan mencapai level Martial King setelah matang dan memiliki peluang tetap untuk berevolusi menjadi Martial Saint. Inilah alasan King Sui mengingat gambar makhluk itu dari buku dan bisa langsung mengenalinya ketika dia melihat makhluk itu. Jelas bagi King Sui bahwa beruang batu lapis baja surgawi ini belum sepenuhnya matang. Beruang batu lapis baja surgawi yang sepenuhnya matang tingginya sekitar 15 meter hingga 30 meter. Meskipun binatang muda ini lebih tinggi dari King Sui dan lebih besar darinya, itu memberi semua orang perasaan bahwa itu hanya beruang kecil. Patriark, serangan beruang ini lemah tetapi memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Kami tidak dapat menembus baju zirah apinya, Penatua Yan melaporkan kepada King Sui dengan agak memalukan. Elder Yan, pergi ke Demonic Beast Sect dan cari Elder Yu. Suruh dia membawakanku beberapa dari Demonic Beast Interspatial Beast Medallion dari Demonic Beast Sect. Seharusnya ada banyak di sana. Cobalah yang terbaik untuk menemukan yang berkualitas tinggi. King Sui berkata setelah memikirkannya. King Sui tidak terkejut dengan kata-kata Penatua Yan. Dari buku yang dia baca, dia tahu bahwa beruang itu terlahir dengan kulit sekuat baju zirah api. Itu tidak dapat dirusak oleh serangan apapun di bawah kekuatan 15 negara. 540 setengah tahun, pertahanan King Sui dari 10 negara, titik balik. Serangan dari beruang batu lapis baja api surgawi sebelum sepenuhnya matang adalah lemah. Namun, setelah mencapai kedewasaan penuh, ia mendapatkan serangan api yang kuat. Itu akan mendapatkan tubuh dan serangan yang sangat kuat. Binatang iblis semacam ini berasal dari daerah yang berapi-api di timur laut, jadi King Sui tidak bisa mengerti mengapa beruang itu ada di sini. Dia bisa merasakan bahwa kecerdasan spiritualnya masih belum berkembang. King Sui mulai mendekati beruang batu lapis baja api surgawi. Makhluk kecil itu membuka matanya yang jernih dan menatap King Sui. Kemudian, itu menutup mereka dan tetap tidak bergerak di tanah. King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal dan mengambil sepotong kaki belakang babi hutan yang dimasak. Itu dikukus dengan ramuan dari alam. Aroma yang indah memenuhi udara begitu King Sui mengeluarkannya. Baunya sangat enak sehingga beberapa tetua tertinggi di sekitarnya mulai menelan air liur mereka. Makhluk kecil itu membuka matanya lagi. Itu menatap King Sui tetapi tidak memohon. Ini cukup berhati-hati. Itu sifatnya untuk melawan. King Sui menempatkan daging lebih dekat. Dia tidak berharap bahwa itu tidak hanya tidak bergerak, itu bahkan tidak mengeluarkan air liur.
Melihat beruang yang sedikit lesu itu, King Sui menebak bahwa dia pasti sudah lama tidak makan karena ketidakpercayaannya terhadap manusia. Setelah itu, King Sui mencoba segala macam metode. Itu tidak membuka matanya, apalagi memakan daging di tangan King Sui. Tidak lama kemudian, Penatuaian kembali dengan 5 medali perak. Ini adalah Interspatial Beast Medallions yang berfungsi seperti Interspatial Silk Sachet, hanya saja mereka digunakan untuk menyimpan Demonic Beast dan bukan item. Kebanyakan orang, terutama pembudidaya, yang mampu membeli medali ini akan menggunakannya pada anak-anak binatang iblis yang kuat jika mereka memiliki kesempatan. Mereka nantinya dapat menjual apa yang telah mereka tangkap. Binatang iblis di dalam medali akan tetap dalam keadaan aslinya untuk waktu yang sangat lama. Lamanya waktu sebuah medali dapat menyimpan makhluk tergantung pada kualitas dan bahannya. Yang sangat bagus bahkan bisa menyimpan binatang hingga 10.000 tahun. Selama waktu di medali, binatang iblis tidak bisa berevolusi atau naik level. Namun, sebuah legenda mengatakan bahwa ada medali binatang antar ruang yang dapat memacu pertumbuhan binatang iblis, tetapi legenda ini tidak dapat diverifikasi. Statistik seseorang harus melampaui binatang iblis saat menggunakan medali binatang antar spasial. King Sui memegang medali binatang antar spasial dan menyalurkan ki-nya dari teknik penguatan kuno ke dalamnya. Beruang batu lapis baja api mulai menggeram padanya. Menangkap. Hah? King Sui menyadari bahwa dia tidak berhasil menyimpannya. Ki Kaisar, bocah kecil, aku akan mengurangi statistikmu sebesar 20%. King Sui tidak bisa benar-benar menangkap makhluk itu dengan statistik dasarnya. Setelah berpikir, dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit lebih lemah dari binatang iblis itu. Poin kuatnya adalah sejumlah besar keterampilan pendukung yang dia miliki. Energi alam, berlian ki, menangkap, beruang batu lapis baja api menghilang ke dalam medali binatang antar spasial. King Sui ingin mengendalikan binatang itu tetapi dia tidak memiliki pelet marionet surgawi lagi. Marionet surgawi. King Sui memikirkan hubungannya dengan Diamond Gigantic Elephant-nya yang dibangun melalui Divine Marionette. Setiap kali Diamond Gigantic Elephant-nya melakukan terobosan, dia mendapatkan 20% dari peningkatan statistiknya. Karena King Sui mengalami masalah dalam meningkatkan ki teknik penguatan kuno, dia tidak memperhatikan dantiannya untuk beberapa waktu. Sekarang setelah dia memeriksanya, dia memperhatikan bahwa di samping ki kaisarnya, ada juga bola ki yang signifikan sedang dikumpulkan. King Sui sangat bersemangat. Kekuatan gajah raksasa berlian telah meningkat 4 kali lipat, dan kekuatan dasarnya meningkat dari 2 menjadi 8 negara. Di bawah pengaruh Diamond Ki, itu adalah 16 negara. Saat menggunakan teknik gila, serangan berlian ganas, itu bisa mencapai serangan 32 negara. Pertahanannya naik dari 4 negara menjadi 16 negara. Di bawah pengaruh perlindungan berlian, itu bisa mencapai tingkat pertahanan 32 negara yang sesat. King Sui memikirkan bagaimana dia telah mengumpulkan 20% dari kenaikan ini, yaitu kekuatan 1 negara dan 2 juta jin. Pertahanannya sekitar 2 negara dan 4 juta jin, statistik dasarnya telah meningkat sebesar itu. King Sui merasakan semangat yang tiba-tiba. Dia berharap bisa segera pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk memproses pengumpulan ki. Berpikir bahwa dia akan segera menjadi lebih kuat, dia merasakan dorongan. Ada begitu banyak hal yang ingin dia capai dan menjadi lebih kuat akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Melihat medali binatang antar spasial, King Sui memikirkan luan-luan. Dia gadis kecil yang menyedihkan tapi mungkin hidupnya sedikit lebih baik sekarang. Mungkin dengan Heart of Seven Orifices-nya, dia mungkin bisa menjinakkan Fire Armored Rock Bear. Ini adalah hadiah, nyata, pertama yang dia rencanakan untuk diberikan padanya. King Sui meninggalkan beberapa orang di Sword Tower untuk mencari harta karun karena dia berharap mereka tidak bisa memindahkan semua harta begitu cepat. Namun, itu juga mungkin bahwa orang-orangnya mungkin tidak menemukannya, jadi dia tidak berharap banyak. Berapa banyak harta yang bisa mereka temukan di Sword Tower cukup tergantung pada takdir. Meninggalkan yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, King Sui pergi dengan Firebird-nya. Bagaimanapun, yang lain akan membawakan barang-barang itu kepadanya. Dengan ini, dia pergi ke Istana Surgawi sehingga dia bisa memberitahu Chang Wuji dan kedua wanita itu bahwa dia aman. King Sui bergegas kembali untuk menemukan yang lain menunggunya dengan cemas. Dia melihat Di Chen dan Di King, lalu Chang He Mingyue dan Huo Yun Liuli, dan terakhir Chang Wuya yang paling tenang. Dia merasakan kehangatan menyelimuti dirinya. Menara pedang dan sekte binatang iblis dihancurkan. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar seperti api ke seluruh benua Green Cloud. Sekte besar seperti pohon besar dengan banyak cabang dan daun, mereka memiliki koneksi dengan banyak orang. Begitu mereka dihancurkan,
pasti akan ada perubahan yang bergejolak. Ambil contoh, sebuah sekte kecil di salah satu negara kecil, hanya karena mereka adalah cabang dari sekte binatang iblis, mereka dapat memamerkan kekuatan mereka dan menyebabkan masalah. Tetapi ketika berita tentang penghancuran sekte binatang iblis diverifikasi, sekte kecil itu bahkan tidak dapat bertahan selama setengah hari. Awalnya, benua Green Cloud hanya memiliki 6 sekte yang kuat, sekarang 2 dari mereka dihancurkan dalam satu hari. Ini sangat meningkatkan reputasi Istana Surgawi. Bahkan ada desas-desus bahwa Patriark Muda Istana Surgawi telah mencapai alam martial Sein. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Huoyun Liuli memperhatikan pakaian King Sui yang berlumuran darah, dia dengan cepat berlari dan memeluk salah satu lengannya. Dia menatapnya dengan prihatin, matanya yang biasanya memikat mampu menunjukkan perhatian yang tulus di saat-saat seperti itu. Saya baik-baik saja. Aku baik-baik saja. King Sui mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Changhai Mingyue tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap King Sui dengan penuh perhatian. Dia selalu menyembunyikan emosinya jauh di dalam hatinya. Ketika dia mendengar bahwa King Sui baik-baik saja, dia tersenyum sedikit. Hei Kak, dia tidak peduli padamu, omong kosong. Di Chen memarahi Di King dengan lembut. King Sui memandang Di Chen dan Di King, menghargai kecantikan mereka. Di Chen mengalihkan pandangannya sementara Di King mengedipkan matanya main-main ke King Sui. Kecantikan mutlak yang elegan dan transenden, yang memiliki pesona dewasa tanpa cacat. Para suster ini benar-benar tak tertandingi. King Sui meringis. Dia tidak memiliki hubungan dengan Di King, dengan pengecualian bahwa mereka bertarung beberapa kali. King Sui memeluk Huoyun Liuli. Dia juga memeluk Changhai Mingyue karena hubungan mereka sudah melewati batas itu. Di Chen dan Di King juga makan malam di tempat Chang Wuji. Semua wanita memiliki hubungan yang cukup baik karena Di Chen telah menyelamatkan King Sui beberapa kali. Setelah makan malam, King Sui dengan cepat keluar dari grup dan naik ke atas. Dia mengunci kamarnya. Dia tidak sabar untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Tanpa melakukan hal lain, King Sui hanya menyalurkan satu siklus ki-nya dari teknik penguatan kuno dan secara langsung menghilangkan pengumpulan ki di dantiannya. Dengan semburan energi yang besar, dantiannya benar-benar terisi. Energinya masih meningkat, dan dia bisa merasakan sakit yang bengkak. Seluruh dantiannya, meridian, dan organ dalam semuanya mengalami perubahan ajaib. Nyeri. Tapi ini bukan apa-apa bagi King Sui. Sebenarnya, dantian King Sui sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Tidak mungkin itu bisa mengandung lebih banyak energi tanpa terobosan berikutnya, tetapi Divine Marionette benar-benar ajaib. Itu benar-benar mulai meningkatkan keuletan dan kapasitas dantian dan meridiannya. Dantiannya tidak hanya terluka, tetapi dia juga merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Itu mirip dengan rasa sakit di cabik hidup-hidup. Secara bertahap, rasa sakitnya stabil. Kemudian, perlahan memudar. Saat energi besar mengalir melalui tubuhnya, dia merasa nyaman, seperti berada di bawah sinar matahari di musim dingin. Kenyamanan fisiknya tidak dapat melampaui kegembiraan di hatinya karena mengetahui bahwa ia menjadi lebih kuat. Kekuatannya telah meningkat dari 5 negara dan 3 juta jin menjadi kekuatan besar 6,5 negara. Pertahanannya telah meningkat dari 7,5 negara menjadi 9 negara dan 9 juta jin. Kecepatannya meningkat 20%. Kecepatan dasarnya menyamai Diamond Gigantic Elephant miliknya sekarang. Di bawah pengaruh Diamond Crossing Reverse dan Instantaneous Diamond Evasion, gajahnya kini telah melampaui dirinya. Namun demikian, dia senang karena itu adalah binatang iblisnya. Pertahanannya mendekati 10 negara. King Sui ingat bahwa begitu kemampuannya mencapai 10 negara, dia seharusnya bisa menjadi Martial Saint. Apakah ini juga kunci baginya untuk mencapai lapisan ke-6? King Sui memiliki perasaan yang mengganggu bahwa mereka semua saling terkait secara abstrak. Jika dia baru saja mendapatkan pencerahan, dia merasa bahwa dia bisa mencapai serangkaian terobosan berikutnya. Tidak ada masalah dengan pertahanannya tetapi untuk kekuatannya mencapai 10 negara, dia membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak keberuntungan. Jika Diamond Gigantic Elephant miliknya bisa mencapai level Martial Saint, dia seharusnya tidak kesulitan mendapatkan kekuatan serangannya ke 10 negara. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa senang. Keputusannya untuk menggunakan Divine Marionette pada Diamond Gigantic Elephant-nya benar-benar terlalu berharga. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, setengah tahun lagi berlalu. Situasi di Istana Surgawi telah stabil, itu telah menjadi sekte terkuat di benua Green Cloud. Setengah tahun itu damai dan lancar. Meskipun King Sui memanfaatkan waktu ini dengan baik, itu juga sangat membosankan baginya. Di siang hari, ia menghabiskan waktu di pegunungan belakang dengan pemikiran yang mendalam,
hampir seperti bermeditasi. Pada malam hari, dia berlatih keras di alam Valet Jade Immortal. Hidupnya seperti seorang biksu yang berlatih. Dalam setengah tahun, dia berhasil melatih tubuhnya. Pertahanannya sekarang 10 negara, dan sambil meningkatkan pertahanannya, kekuatannya juga meningkat secara tak terduga sebesar 4 juta jin. Dia mencapai 7 negara dengan kekuatan. Kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Dia memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa mencapai statistik 10 negara bukanlah satu-satunya titik untuk menjadi Martial Saint. Kuncinya harus mencapai lapisan ke-6 teknik penguatan kuno. Kekuatan di 7 negara, pertahanan di 10 negara, kecepatan di 7 negara. Hanya statistik pemulihannya yang buruk lebih dari 10 negara.